Juga sekalian acara gunting rambut. Alman Surya juga acara gunting rambut. Udah digunting ya? Mana dia? Oh, udah. Sekalian acara gunting kepala. Gunting rambut. Laki perempuan yang digunting? Cewek ya. Walaupun cewek, kalau pipis kalau ngompol najisnya mutawas. Walaupun dia anak bayi, tapi kalau dia ngompol pipis najisnya sama seperti najis mutawasitoh, bukan muhafafah. Apa? Bukan muhaf. Kalau bayi laki-laki seusianya dia itu muhafafah, dipercikin doang, ambil air percikin selesai. Tapi kalau anak wadon, anak cewek itu harus di kecek, harus dikucek karena dia anak cewek. Sama dengan mutawasitoh. Baunya. Pesinya apa namanya? Lebih lengkap. Ya. Bakteri banyak kan daripada yang anak cowok. Ampar-amparan ya. Oke ya. Terus kalian Ibu sekalian, disembelihin dia kambing, laki 2, perempuan 1, dan kemudian dikasih nama, kemudian digunting rambut. Digunting rambut siapa? Laki. Anaknya dicukur. Ibu sekalian paling simbolis muter, marhaban. Tadi muter. Pakai apa? Kelapa, apa pakai duit? Itu muter. Ternyata muter itu ada ceritanya. Orang-orang para alim ulama, wabil khusus Indonesia, Melayu termasuk yang di Malaysia dan beberapa tempat di Brunei dan seterusnya, ternyata mengambil ada sebuah kisah. Pada saat Abdul Muthalib kakeknya Nabi lagi punya bayi, lagi kepengen punya anak lanang, anak laki-laki, ibu sebelum datang Islam, sebelum Nabi menyampaikan Islam, sejak zaman Nabi Adam dibangun itu Ka'bah. Ka'bah itu dibangun sejak zaman Nabi Adam, oleh Allah yang bangun. Yang dibangun sama Allah itu 2 masjid, Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa. Itu Allah yang bangun. Ukurannya sama, 24 hektar aslinya. Aslinya ukuran Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa ada 24 hektar. Itu sama, Allah yang bangun. Kemudian karena ada Nabi Nuh banjir besar, itu kelelep. Aqsa kelelep lumpur, termasuk yang Masjidil Haram masuk Ka'bah. Yang ngorek-ngorek siapa? Pertama ngorek adalah ngorek ketemu air, namanya Isma. Akhirnya ada air, dari mana air asalnya? Nggak tahunya ada batu itu batu Ka'bah, kelelep lumpur karena banjir besarnya Nabi. Karena bumi itu semuanya kena banjir. Pas udah reda, yang dari langit naik airnya, yang dari bumi turun lagi ke bawah. Itu kemudian apa yang terjadi? Ternyata itu dikorek-korek sama Ibrahim setelah Ismail korek-korek ada air Zam-Zam, kemudian jadi Ka'bah. Itulah ukurannya sama. Kembali ke tadi. Jadi akhirnya kemudian jadi dari zaman Adam itu dikelilingin buat ditawafin. Ka'bah dari zaman dulu itu ditawafin, dikelilingin. Sampai kepada zamannya semuanya. Yang orang nanti akan datang ke Mekah pasti ngelilingin itu. Itu kebiasaan orang-orang terdahulu. Akhirnya kemudian karena apa? Karena Baitullah itu dulu tempat keramat. Ya, tempat keramat, ya, karena itu dibangun, informasi dari belakangan dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena tempat keramat, orang suruh naruh patung di situ, naruh berhala di situ, naruh sesuatu yang istimewa di situ. Termasuk punya anak bayi dikelilingin di situ. Siapa yang dikelilingin? Muhammad bin Abdullah, anak bayi yang dikelilingin, Bu. Tawaf. Saking senang. Nih, gua punya cucu, tapi keliling Ka'bah. Itulah kemudian orang kampung Oba ngikutin dari siapa itu kelilingin itu bayi. Kenapa? Karena pas lahirnya dekat Ka'bah, pas tahun jajah Nabi lahir. Serangan dari Abraha al-Fil, itu ceritanya. Karena mengingat Ka'bah tempat lahir Nabi dekat itu, kemudian dikelilinginlah si bayi itu marhabanan. Pada saat mahalul menghormati kelahiran Nabi Muhammad SAW, tabarukan anak yang bayi lahir digunting rambut, tabarukannya kepada Nabi Muhammad. Itu pelajarannya. Ibu sekalian, sekian dan terima kasih. Belum.
Ada satu pertanyaan tentang akikah. Tentang gunting rambut, ayo. Ibu paling banyak paling 2 gram. Seumur-umur coba ibu lihat orang tua yang punya anak bayi laki perempuan rata-rata 2 gram. Udah hitung 2 gram emas. 1 emas berapa 1 gram? Sekarang 1 juta berapa? Lebih 2 gram kasih fakir fukara masakin. Atau kasih buat besok persiapan apa namanya? Buat anak yatim. Dan lain atau titip T sama F ke Abdul Aziz gitu kan. Kalau di sini nggak boleh ngomong itu, ngomongnya T sama F gitu ya. Gitu ya Bu ya? T sama F. Syakila. Oh Zakia. Nah kita kasih nama. Siapa namanya? Namanya Syakila Aprilia Salsabila karena bulan April. Kok usah tahu Aprilia? Coba Julia, bulan Juli. Aprilia, bulan April. Tanggal 7 April dia lahir. Tuh. Syakila, ya? Nggak tahu artinya Syakila. Apa Bu Haji? Nggak tahu Syakila. Saya kasih nama antum. Mana dia? Syakila apa artinya? Ya. Oh, ceritanya sambung nyambung lagi bini ya. Sampai. Salsabila apa artinya Salsabila? Yang ada salsabil. Salsabil itu salah satu mata air di surga, sama seperti mata air Kausar, Al-Kausar. Sama juga mata air Homer di sana nggak mabok. Jadi ada Al-Kausar, ada namanya telaga Salsabil. Itu kalau kita udah minum seger. Yang itu udah nggak minum lagi, nggak nambah lagi, nggak aus lagi. Salsabil. Itu namanya begitu. Ibu sekalian, nah ini 7 April berarti udah berapa hari ini? Berapa hari kurang? Ya. Lewat. Sunnahnya itu orang Jazirah Arab itu 7 hari karena hadisnya 7 hari. Apa waktu biasa Tujbahu anhu yaumas, di 7 harinya dia digunting rambutnya dipotongin sembelih itu 7 hari. 7 harinya di Jazirah Arab di zaman Nabi seger-seger. Tapi 7 harinya di Kampung Gobak melehoy masih sian ya. Akhirnya kata Imam Maliki boleh 7 hari dilipatkan, 14 dilipatkan, 21 dilipatkan kalau udah gajian. Kalau ada rezeki, wadon 1, alhamdulillah. Lanang laki 1 boleh nyicil. Boleh nyicil. Kalau korban udah bisa korban. Kalau korban itu kewajiban pribadi udah sendiri. Ini korban dari saya dan keluarga saya. Masya Allah, 5 orang keluarga disebutin di situ. Gak apa, 1 kambing 1 domba. Tapi bahasa Nabi contohnya ini saya. Kalau di Darussalam nanti dikomplain udah pelan-pelan aja. Ustaz Judi pelan-pelan, ini dari saya dan keluarga saya gitu. Udah nggak, Allah Maha mendengar. Karena Nabi nyontohin begitu. Tapi kalau dikomplain sama DKM, pelan-pelan ngomong. Gitu ya. Karena apa? Karena Nabi saya kurban selama hidup saya kurban setiap tahun. Setiap tahun, korban itu setiap tahun dan setiap orang. Pribadi, bukan tanggung jawab orang tuh. Kecuali ada kasus Ustaz, saya pengen kurban di kampung, tapi emak saya di kampung. Nah, ibu caranya gini. Kalau emak ibu pengen kurban di kampung, dan kenapa kurban itu harus di kampung dewek? Biar dirasakan, wah itu si Anu ya, dari si Anu, anak si Anu. Ibu jangan korban di tempat lain kecuali memang ada pihak ketiga. Oke ya. Jadi ibu, Neng, gua mau kurban, nggak pernah kurban Neng, kirimin duit. Ibu kirimin duit 3.500.000 ke kampung, transfer. Nanti si orang tua tadi lewat abangnya, lewat ponakannya niat ke masjid tempat dia tinggal. Bukan ibu atas nama, beliau sendiri yang niatin ke masjid. Yang tadi di kampung orang tua. Ibu mah bukan minjemin apa istri, ngasih lah sama orang tua, masuk ngasih. Iya kayak saya kan sekarang kurban. Iya, berarti kurbannya atas nama orang tua yang di kampung itu. Karena apa, kewajiban pribadi. Kecuali akikah. Akikah juga ada yang begini, Ustaz, emak saya udah meninggal, bapak saya udah meninggal.
Saya belum sempat di akekahin. Ya, udah botol begini, udah anak cucu begini belum diakekahin. Gimana caranya? Gampang. Ibu sekalian ijab kabul dulu. Ijab kabulnya siapa kayak sama abang kita, sama adik kita, yang penting itu atas nama bapak. Ya, atas nama kalau ibu nikahin, bapak nggak ada kan pakai abang kita. Jadi ya Bu ya, begitu juga ijab kabul dan akekah atas nama emak. Emang kewajiban orang tuh kita yang belum nanti kasih dia. Ya, sampai sini paham Ibu ya? Bukan atas nama. Baliknya lagi, kalau yang udah meninggal gimana Ustaz? Emak saya kayaknya, emang kapan bilangnya sama lu? Belum akekah? Iya. Emang kapan bilangnya Bu Haji emaknya belum akekah? Nggak tahu kan? Karena kan waktu itu di kampung saya itu ada. Iya, artinya yang ijab kabul adalah kakeknya ibu atau neneknya ibu. Bukan dianya, jadi udah meninggal, kakeknya udah meninggal. Tapi kalaupun mau ijab kabul pihak ketiga, ibu panggil orang dan seterusnya atas nama seperti haji itu, seperti badal haji, jadi namanya situ. Tapi dia ibu niatkan atas nama dia untuk anak saya, untuk cucu saya. Jadi ya Bu ya. Jadi ijab kabulnya dirubah dulu. Karena akikah itu tak bisa, udah yang meninggal. Orang tua kewajiban kakek. Ibu wajibnya anak-anak ibu. Tadi kalau ijab kabulnya dirubah baru boleh. Asal ada pihak ketiga. Paham ya Bu ya? Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Yang jelas mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleh. Doanya Allahumma cewek Allahumma ja'alha, gampang apa ini? Sohihan, catat satu soheh, sehat. Ibu punya anak lagi sakit, lagi nangis apa dan seterusnya, atau baru lahir, ini bacanya Allahumma ja'alha, sebutin Sakila. Allahumma ja'alhu, laki-laki siapa namanya? Sakila Aprila Salsabia. Allahumma ja'alha sohihan, sehat, latifan lembut, hadikon cerdas. Gampang kan? Sohihan, sehat, latifan lembut, hadikon aliman, amilan, mengamalkan. Bukan hanya alim tapi mengamal. Sekian kurang lebih, mohon maaf. Doa. Boleh doa? Boleh. Mau nanya Pak. Ya boleh. Terus ada saya kan non muslim kok. Korban dari dia masuk nggak maksudnya Pak berkah nggak maksudnya. Ada non muslim sekarang ngasih Teh Nur. Udah itu milik Teh Nur. Jadi dia ngasih nama saudara lah, tapi bukan atas nama buat korban. Itu uang pengasih. Nih, ini buat Nur nih. Selesai. Nur yang niat kurbannya. Jangan dianya. Dia nggak diterima, kalau Nur diterima. Gitu ya. Ijab kabul ke Nur. Iya, begitu ya. Momentum namanya. Maksudnya itu kan katanya nggak ada ijab kabul, tapi kan Iya. ada yang disentek tuh udah masuk ijab kabul ya. Iya. Itu bilangnya belum bilang. Itu bilangnya ke dia. Oh, ke tukang masak apa ke tukang potong? Akikah apa kurban? Akikah. Iya, karena dipakainya di momentum kurban, tapi tetap niatnya akikah bukan kurban. Momentum maulid. Oh, momentum maulid, tanggung jawab orang tua. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan Oke. walaupun Alha yang perempuan, sohihan, tambah tadi kehamilan sempurna. Allahumma ja'alha amilan. Satu, sohihan sehat. Dua, kehamilan sempurna. Tiga, latifan lembut. Empat, hadikon cerdas. Lima, aliman alim, pandai. Yang enamnya, amilan, melaksanakan kepandaiannya, kepintarannya. Apa? pakai bahasa Indonesia. Boleh. Angkat tangannya. Astagfirullah. 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 Astagfirullah.